Chapter 1716 Dewa Abadi. Biarkan dia pergi. Obsesinya terlalu dalam. Jika dia tidak bisa memenuhi keinginannya, dia tidak akan pergi sampai dia mati, kata penebang kayu itu. Kata si penebang kayu. Bahkan jika dia bukan jenderal dewa pertama yang sebenarnya, dia masih memiliki kehebatan bertempur yang menakutkan. Semua terdiam. Tidak ada yang berbicara. Entah itu teman atau musuh, mereka semua memiliki perasaan yang rumit. Jenderal ilahi pertama Ning Fei sangat luar biasa, namun dia telah jatuh ke nasib seperti itu. Itu membuat orang menghela nafas. Putra surga yang sombong telah jatuh begitu saja. Ada juga orang yang bersimpati pada permaisuri surga abadi. Keduanya telah dipisahkan oleh seumur hidup. Jelas bahwa dia dan Ning Fei memiliki sebuah cerita, tetapi pada akhirnya, mereka tidak bisa bersama. Toples iblis pemakan surga melayang di atas kepala Ye Fan. Matanya seperti kilat. Dia tidak memiliki hati yang keras. Jenderal ilahi pertama begitu gigih sehingga dia akan melindungi wanita yang pernah dia cintai bahkan dalam kematian. Hal ini membuat hatinya berat, tetapi dia telah melihat sudut masa depan. Permaisuri surga abadi secara pribadi telah membunuh Ye Tong, Komatsu, dan Little Purple. Karena itu, dia tidak ingin melepaskan permaisuri surga meskipun dia harus membayar mahal. Bang! Dunia berguncang. Aura makhluk tertinggi datang dari kedalaman langit berbintang yang jauh. Itu menelan matahari, bulan, dan bintang-bintang, mengejutkan semua orang. Ekspresi Ye Fan berubah untuk pertama kalinya. Dia menghela nafas dan menyingkir, tidak lagi menghalangi Ning Fei dan membiarkannya pergi dengan permaisuri surga abadi. Ini karena dia telah memikirkan sesuatu yang lebih menakutkan. Jenderal ilahi pertama dari surga kuno dan Ning Fei baru saja pergi untuk membunuh makhluk tertinggi. Apakah mereka berhasil? Atau apakah mereka mati dalam pertempuran, tidak dapat mencapai apapun? Jika makhluk tertinggi dari zona terlarang keluar untuk menghancurkan dunia, itu akan sangat menakutkan. Kemegahan ilahi perak melesat ke langit. Ning Fei melompat ke langit dan menghilang dari tempat ini, menghilang ke kedalaman alam semesta dalam sekejap mata. Bintang-bintang berkelap-kelip, terus-menerus mundur. Permaisuri surga abadi menangis. Dia membelai wajah heroik itu, gemetar. Dia takut jika dia berkedip, dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Tapi dia juga tahu bahwa ini benar-benar perpisahan yang abadi. Pemuda berjubah perak yang telah melindunginya seumur hidup tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia pernah begitu luar biasa, tak terbendung. Bahkan 9 langit dan 10 bumi pun tidak dapat menjebaknya. Sekarang, semua ini adalah sejarah. Ratu surga abadi melemparkan dirinya ke depan dan menangis dengan keras. Dia memegang jepit rambut perak di tangannya. Itu adalah tombak perang perak kecil. Dia ingin menjadi satu dengan para pemuda. Namun, ini jelas sia-sia. Pemuda berjubah perak yang heroik dengan cepat menua dan kemudian hancur. Bahkan kuda surgawi pun seperti ini, mengalami seluruh kehidupan dalam waktu singkat. Dari seekor naga surgawi yang turun ke dunia manusia, hingga bulunya kehilangan kilau, kakinya yang panjang dan sehat menjadi lemas, jatuh ke dalam debu kosmos. Tidak. Permaisuri surga abadi mengeluarkan tangisan sedih yang penuh dengan keputusasaan. Di dalam cahaya api perak, seorang pria tua dengan satu kaki di dalam kubur mengangguk padanya, mengucapkan salam perpisahan terakhirnya. Pada saat terakhir, jiwanya terbangun. Melihat bahwa dia telah selamat, dia akhirnya bebas. Ah! Permaisuri surga abadi terhuyung-huyung ke depan, ingin memeluk sosok itu, tapi semuanya sia-sia. Dalam keadaan linglung, dalam cahaya api perak yang cemerlang, dia melihat seorang pemuda berjubah perak dengan kuda putih tersenyum padanya. Dia begitu dunia lain, dan giginya yang seputih salju sangat cemerlang. Permaisuri surga abadi merasa seolah-olah dia telah disambar petir. Ini adalah adegan pertemuan pertama mereka, dan dia begitu tak tertandingi. Boom! Cahaya perak meledak, dan semuanya lenyap. Sosok itu telah dilenyapkan, tetapi selamanya terpatri di dalam hatinya. Teriakan kesedihan yang menyayat hati datang dari bagian alam semesta ini. Di medan perang, Ye Fan dan yang lainnya menatap ke kedalaman kosmos. Mereka tidak merasakan penampakan makhluk tertinggi. Meskipun mereka tidak sepenuhnya merasa nyaman, mereka telah sedikit tenang. Dan pada saat ini, pertempuran telah sepenuhnya diselesaikan. Tidak ada ketegangan yang tersisa. Bunuh! Dewa tua itu berteriak. Mereka adalah musuh bebuyutan dengan garis keturunan Kaisar Surga Abadi, dan mustahil untuk menyelesaikan permusuhan. Mereka telah saling bermusuhan sejak zaman kuno, dan semuanya harus berakhir. Meskipun musuh terbesar mereka masih hidup di zona terlarang dan tidak bisa digoyahkan, mereka sekarang bisa menyelesaikan karma ini.
Belum lagi Pang Bo, Dong Fang Ye, Ye Tong, dan yang lainnya, bahkan orang tua bergigi kuning, penebang kayu, dan yang lainnya mengambil tindakan. Tidak ada belas kasihan di medan perang, hanya hidup dan mati. Ini adalah pembantaian. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang telah tewas, dan tempat ini telah menjadi medan perang pembantaian. Pada akhirnya, tentara surgawi dan orang-orang dari istana Zi Suci dan organisasi dewa tidak bisa membunuh lagi. Ye Fan dan penebang kayu sudah lama berhenti, dan baru kemudian berakhir. Para pemimpin semuanya dieksekusi, dan sisanya menyerah dan semuanya ditindas. Tempat ini menjadi tanah iblis yang berlumuran darah, dan setelah ribuan tahun, tempat ini menjadi tempat pemakaman yang menakutkan. Siapapun yang membicarakannya akan mengubah ekspresi mereka. Medan perang ini diawetkan dan ditulis dalam sejarah. Puluhan ribu tahun kemudian, masih ada orang yang datang ke sini untuk memberi penghormatan dan bernostalgia. Di kedalaman langit berbintang, permaisuri surga abadi berlutut di tanah dan terisak. Kamu tidak lagi di sini, dan aku telah melewatkan kehidupan lain bersamamu. Apa artinya? Area terlarang mana ini? Aku akan membalas dendam untukmu. Dia tidak tahu apakah Ning Fei berhasil membunuh makhluk tertinggi, tetapi dia memang telah mati dalam pertempuran. Matanya dipenuhi dengan kegilaan, dan dia ingin membalas dendam berapapun harganya. Hantu tua Kaisar Dunia Bawah, aku tidak bisa memberikan darah Kaisar Surgawi yang kamu inginkan. Aku ingin balas dendam. Permaisuri surga abadi menjadi gila, tertawa keras seolah-olah dia sudah gila. Darah terus menetes dari ruang di antara kedua alisnya. Awalnya berwarna merah terang seperti berlian darah, dan kemudian warna-warna lain muncul. Pada akhirnya, ia memadat menjadi 5 warna yang cemerlang dan menyilaukan. Benda itu berubah menjadi Immortal Phoenix di depan kepalanya, melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Ini adalah darah dari permaisuri surga abadi, dan memiliki karakteristik obat abadi-abadi. Aura pembunuh dan hukum di dalamnya telah lama disempurnakan dengan bersih ke dalam tubuhnya, memperpanjang hidupnya untuk kehidupan lain. Namun, sekarang, dia melakukan pembalikan, menghasilkan darah Phoenix sekali lagi. Darah itu mengental di depan alisnya, meletus dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian, dia memanggil platform Dao itu sekali lagi, membuatnya melayang di depannya, dan kemudian dia menuangkan semua darah Dewa 5 warna ke atasnya. Platform Dao yang sederhana dan tanpa hiasan itu seperti spons, menyerap semua darah. Kemudian, itu mulai bersinar, dan cahaya ilahi 5 warna mengalir ke langit, mengoyak kosmos. Sebuah sosok kosong muncul di panggung itu. Sosok itu sangat menakutkan dan sangat besar, mengguncang alam semesta ini. Sosok itu memiliki kekuatan yang tak terbatas seperti lautan. Orang luar tidak akan menyangka bahwa platform pemahaman Dao Permaisuri Surga yang tak abadi sebenarnya memiliki jenis rantai tatanan ilahi yang tak tertandingi ini. Itu benar-benar mengembangkan kecerdasan, membangun sosok yang tidak jelas. Pemahaman Permaisuri Surga tentang saya terlalu sedikit. Aku sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Saya awalnya dipadatkan dari kekuatan iman, bukan dewa dari platform Dao ini. Namun, tubuh kekuatan mental itu telah lama diabaikan dan ditekan, dan sekarang, hanya sisa-sisa hukum alam yang tersisa. Saya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kata sosok yang tidak jelas ini. Bahkan Permaisuri Surga Abadi tercengang saat mendengar ini. Dia segera memikirkan banyak hal. Permaisuri Surga yang abadi menguasai dunia. Kekuatan sihirnya tak terbatas, tak tertandingi di dunia. Dia menerima pemujaan dari semua ras di alam semesta. Kekuatan iman yang tak berujung menyatu, menempa tubuh ilahi yang abadi untuknya. Orang itu terbentuk dari kekuatan mental dan juga sangat menakutkan, sedemikian rupa sehingga hampir sebanding dengan Permaisuri Surga Abadi. Itu karena semua yang diketahui oleh Kaisar Surgawi, tubuh kekuatan mental itu juga tahu. Keduanya awalnya adalah orang yang sama. Tubuh ilahi Anda telah ditekan oleh Wu Xi. Kamu adalah rohnya yang tersisa. Permaisuri Surga Abadi menghirup udara dingin. Kehendak tertinggi Kaisar Surgawi telah pergi dan menganugerahkan kehidupan baru padaku. Namun, aku telah mengecewakan Kaisar Langit. Saya telah kalah, dan saya telah kehilangan muka untuk Kaisar Langit, kata roh yang tersisa. Dia telah kalah. Meskipun keinginannya tidak sekuat Kaisar Langit, tubuh ilahi itu tidak jauh lebih lemah. Namun, itu masih ditekan. Teknik Kaisar Surgawi telah melampaui alam, mengguncang orang-orang kuno dan mempesona orang-orang sezamannya. Dia telah merebut begitu banyak kekayaan di jalan keabadian, dan kekuatannya adalah salah satu yang terbaik sejak zaman kuno.
Namun, Wu Xi benar-benar terlalu menantang surga dan bahkan dapat menentang makhluk abadi. Dalam pertarungan yang sebenarnya, kemungkinan besar mereka akan seimbang, kata roh yang tersisa. Permaisuri surga abadi terdiam. Dia tahu bahwa jika permaisuri surga yang abadi tidak keluar, itu tidak akan berakhir dengan kedua belah pihak menderita kerugian besar. Jika dia berada dalam konfrontasi dengan Wu Xi, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri selama sisa hidupnya. Permaisuri surga menua dengan cepat. Dalam sekejap, rambutnya yang indah telah memutih, dan wajahnya yang cantik juga dipenuhi kerutan. Dia memeluk tombak perak kecil di depan dadanya dan berkata dengan senyum sedih, tidak ada gunanya bahkan jika aku memanggilmu. Itu mungkin tidak akan terjadi. Jika kita harus bertarung, aku masih punya cara lain. Ini melanggar aturan, kata hantu itu. Aku akan memanggilmu keluar selama kamu melakukan ini. Selain itu, Ning Fei mungkin telah membunuh makhluk tertinggi di sana. Anda hanya bertanggung jawab untuk mengubur tulang belulang saya. Permaisuri surga abadi berkata dengan suara sedih. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Dia terluka parah, dan hatinya terluka. Umurnya telah dilucuti. Rambutnya sudah putih, dan wajahnya memerah. Hidupnya sudah mendekati akhir. Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik, kata sosok di atas peron burung Phoenix. Kemudian, dia mulai merapalkan mantra kuno. Rune berkedip-kedip, dan kemudian berubah menjadi aturan Dao Agung yang mengalir ke alam semesta. Dia memanggil harta karun tertinggi, senjata pembunuh hebat yang paling menakutkan dari sebuah sekte sejak zaman kuno. Di ujung alam semesta, energi kacau melonjak dengan keras. Pedang surgawi seterang kilat merobek kekacauan primal. Semua jenis energi esensi dari sebelum langit terbuka melonjak dan memasuki telur batu di bawah pedang surgawi. Jika orang tua penebang kayu itu ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena dia telah melihat pemandangan ini puluhan ribu tahun yang lalu. Dia mengurung diri di era ini karena dia ingin melihat hasilnya. Tetapi dalam 1 atau 200 tahun sejak kebangkitannya, dia tidak pernah mendapatkan apa-apa. Jika Yevan ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa pedang surgawi ini persis sama dengan replika yang dia peroleh setelah membunuh pangeran surgawi saat itu. Ini adalah pedang surgawi abadi yang sebenarnya. Niat membunuh pedang ini menindas, dan gelombang energi tidak terbatas. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti satu kesatuan. Warnanya sederhana dan tanpa hiasan, tapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa itu dibagi menjadi 5 warna. Itu sebenarnya ditempa dari 5 jenis logam ilahi, menyatu dengan sempurna untuk membentuk satu kesatuan. Ada desas-desus di dunia bahwa ketika semua jenis logam dewa dilebur bersama dalam tungku dan disempurnakan menjadi senjata kaisar yang sempurna, ada kemungkinan itu akan menjadi senjata abadi. Kekuatan serangannya tidak akan tertandingi. Setelah bertahun-tahun berlalu, telur batu di bawah pedang surgawi masih belum muncul. Tidak ada perubahan. Itu melahap cahaya bintang dan menyerap energi yang kacau. Pada saat ini, mantra dewa yang hancur di platform Phoenix dirasakan oleh pedang surgawi yang abadi. Itu memanggilnya, membuatnya bertarung. Memusnahkan wilayah terlarang. Tidak mungkin. N. Chapter 1717 Pisau Langit Melintasi Langit. Pedang surga abadi seperti sinar cahaya pertama sebelum penciptaan dunia. Tubuh pedang itu berkilau dan tembus cahaya, dan cahaya yang dipancarkannya tak tertandingi, mengintimidasi hati orang-orang. Ki pedang menyebar seperti laut, mengguncang langit berbintang kuno. Reputasi pedang ini terlalu hebat. Sejak zaman kuno, selalu ada legenda tentangnya. Pedang langit melambangkan Dao surgawi, dan ini adalah kepercayaan diri kaisar surgawi yang abadi. Dia melihat dirinya sebagai nomor 1 sejak zaman kuno, dan tidak ada seorang pun di dunia fana yang bisa menyainginya. Mantra dewa yang hancur menghidupkannya kembali, tapi dia tidak mengakuinya. Sikapnya dingin dan kejam. Mengapa mereka menyapu zona kehidupan terlarang? Mereka tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya, dan juga tidak bisa melakukannya. Pada hari ini, cahaya pedang yang gemilang melesat melintasi langit, membelah alam semesta yang tak terbatas. Kegelapan dan kedinginan terbelah. Pedang surgawi hadir di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Cahaya yang paling menakutkan menyapu masa lalu. Bahkan bintang-bintang di langit pun meredup, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Pedang ini memiliki keilahian yang tak terlukiskan, dan semua cahaya di dunia ini memudar jika dibandingkan. Ia terbangun dan bergerak. Itu membelah kosmos besar dan langsung tiba di domain bintang di mana permaisuri surga abadi berada. Pada saat ini, tidak ada permaisuri surga yang tersisa, hanya tumpukan tulang belulang. Wanita yang dulunya sangat cantik itu telah menghilang.
Kematian adalah hukum yang paling sederhana di alam semesta. Bahkan jika Anda adalah seorang pahlawan besar atau kecantikan yang tak tertandingi, Anda akan tetap berakhir sebagai tumpukan tulang pada akhirnya. Semua mitos tentang umur panjang akan menjadi tidak berarti jika dibandingkan. Beberapa orang bisa bertahan untuk waktu yang lama, tapi pada akhirnya, mereka tidak bisa menentang langit. Dia berharap kau bisa menghancurkan tanah terlarang. Kata Dewa Sisa. Omong kosong. Suara kejam datang dari Skyblade, memotong kata-katanya. Pedang surgawi ini benar-benar luar biasa. Dewa di dalamnya sangat jernih, seolah-olah ada kaisar besar yang masih hidup yang memandang ke segala arah. Tidak ada yang bisa melihatnya, semua orang harus menundukkan kepala. Kau berani membunuh kelompok 8. Suara Skyblade sangat dingin. Sekali lagi membelah langit berbintang dan menghilang dari tempat ini. Dewa Sisa menghela nafas. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Paling-paling, dia bisa mengubur permaisuri surga abadi. Sementara itu, setelah hari ini, setelah menggunakan semua darah Phoenix itu, dia juga akan mati, karena dia dipanggil keluar dari Phoenix Platform. Saat medan perang semakin menjauh, Yevan dan yang lainnya mundur. Semua orang membangun Stargate dan bersiap untuk berangkat. Tiba-tiba, Yevan memiliki firasat buruk. Perasaan tidak menyenangkan menyelimuti hatinya, menyebabkan jantungnya berdebar-debar dan kabut menyelimuti. Berhati-hatilah untuk beberapa hari ke depan. Katanya dengan serius. Pertempuran telah berakhir, dan ketiga pihak bersiap untuk memulai perjalanan pulang dengan kemenangan. Tetua penebang kayu dan dewa tua itu juga merasa tidak nyaman. Mereka merasa bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi mereka tidak segera membawa semua orang pergi. Sebaliknya, mereka dengan serius menganalisis dan menyimpulkan apa yang akan terjadi. Kaisar surgawi yang tak pernah mati mungkin benar-benar masih hidup. Setelah membunuh pasukan dan istrinya, jika dia merasakan sesuatu, itu pasti akan menjadi bencana besar. Aku bahkan telah membunuh pangeran surgawi. Jika dia datang mencariku, aku pasti akan menjadi orang pertama yang dibunuh. Kata Yevan. Tuan, Kaisar Hitam telah bertingkah aneh akhir-akhir ini. Apa yang dia katakan mungkin benar-benar sesuatu yang harus kita waspadai, Yang Si mengingatkan. Masuk ke dalam formasi, pertempuran belum berakhir. Yevan tiba-tiba berteriak. Dua raksasa dari Istana Zisuci dan organisasi dewa dengan cepat memberikan perintah mereka juga. Mereka hendak mundur, tetapi ketakutan di hati mereka tumbuh semakin kuat. Pada tingkat kultivasi mereka, naluri mereka setajam para dewa. Boom! Tiba-tiba, sebelum mereka bisa bereaksi, bagian langit berbintang ini terbelah. Pedang surgawi yang besar terbang dan bintang-bintang meledak satu demi satu. Sejumlah besar pahlawan tewas seketika, dan tempat itu menjadi lautan darah. Peralatan ritual dan patah tulang beterbangan, dan banyak orang terbunuh bahkan sebelum mereka sempat berteriak. Serangan itu datang terlalu cepat, tidak ada yang bisa bertahan melawannya. Pedang ini memotong beberapa artefak setengah kaisar, mengubah harta karun tertinggi itu menjadi bubuk halus, dan segera meledak. Pedang surga yang tak pernah mati. Tetua penebang kayu berteriak. Dia telah melihat senjata ini menjaga telur batu saat itu, dan dia akhirnya melihatnya lagi dalam kehidupan ini. Lampu warna-warni melesat ke segala arah, dan pedang Ki itu seperti lautan, membangkitkan puluhan ribu gelombang, memadamkan galaksi, dan menekan semua orang. Wow! Klakson di Zun berbunyi, dan dewa tua itu meniupnya dengan sekuat tenaga untuk menahan serangan itu. Dua harta karun tertinggi bersinar, melindungi semua orang, dan seluruh pasukan ditutupi oleh layar cahaya. Di luar area ini, galaksi runtuh, dan semuanya hancur, mengubahnya menjadi tanah kematian. Semua orang terkejut, dan tubuh mereka menjadi dingin. Siapa yang bisa memblokir serangan sekuat itu? Ini adalah bencana besar. Domain bintang hancur, dan seluruh galaksi runtuh, berubah menjadi debu kosmik. Semuanya hancur hanya dengan satu tebasan pedang. Semua orang gemetar, dan tubuh mereka kedinginan. Banyak orang berkeringat dingin, dan tubuh mereka basah. Ini terlalu menakutkan. Hanya satu serangan telah menyebabkan hasil seperti itu. Gejolak gelap tidak lebih dari ini. Jika bukan karena senjata Kaisar Azure dan tanduk perang di Zun di depan, apakah ada orang di sini yang masih hidup? Mereka mungkin akan hancur berkeping-keping, berubah menjadi kabut berdarah. Ini terlalu menakutkan. Seseorang menelan dengan susah payah, dan hatinya penuh dengan kepahitan. Apakah ini masih manusia? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memblokir serangan seperti itu. Apakah Kaisar Surgawi Abadi datang? Kata seseorang dengan suara gemetar. Pertempuran tingkat ini membuat mereka kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Jika mereka naik,
mereka hanya akan mati. Perbedaannya terlalu besar. Garis lain dari cahaya pedang seputih salju meretas. Kali ini, itu bahkan lebih menakutkan, memaksa dewa tua itu melambaikan tanduk di Zun. Suara Wu terdengar terus-menerus, dan aura di Zun mengalir keluar. Cahaya pedang merobek sudut pertahanan, dan darah segera meluap ke langit. Kelompok ahli itu semuanya mati, dicincang menjadi pasta daging, dan kemudian dimusnahkan bersama dengan bintang-bintang. Genderang pemanggil umum Kaisar Surgawi berbunyi, membebaskan diri. Rampasan perang ini terbang keluar dari tangan pasukan Istana Surgawi, mengguncang Yang Si dan yang lainnya sampai mereka mengeluarkan banyak sekali darah. Artefak rahasia ini meronta-ronta, dan kembali ke pedang langit abadi. Itu bergabung dengan telur batu, dan dikelilingi oleh energi yang kacau. Bagaimana mereka bisa bertarung? Semua orang tahu bahwa ini adalah senjata Kaisar Surgawi abadi. Pedang surgawi telah muncul, jadi apakah dewa tertinggi itu akan muncul? Tidak mungkin Kaisar Surgawi abadi datang. Dia diblokir di jalan menuju keabadian oleh Kaisar Agung Wuxi, dan tidak akan pernah muncul lagi di generasi ini. Ye Fan berbicara. Dia tidak bisa membiarkan semua orang merasa takut. Jika tubuh asli orang ini muncul, mungkin hanya di Zun dan Kaisar Agung Wuxi yang bisa menghentikannya. Jika tidak, itu akan menjadi bencana besar. Lawan! Teriak dewa tua itu. Dia, pria tua penebang kayu, dan Ye Fan semuanya memiliki senjata tertinggi di tangan mereka. Mereka menghadapi pedang surgawi, dan tidak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa bertarung sampai akhir. Boom! Pedang surgawi itu terlalu kuat. Tidak ada yang memimpinnya sama sekali, dan dia bangkit dengan sendirinya. Semuanya berada di bawah kendalinya, dan melakukan pembantaian. Cahaya pedang itu sangat kuat. Orang tua penebang kayu itu menyambut serangan dengan senjata Kaisar Azure. Tabrakan yang mengerikan terjadi di antara keduanya, dan darah dewa segera menyembur keluar. Pria tua penebang kayu itu terbatuk-batuk dan mengeluarkan banyak darah, dan tubuhnya menjadi redup saat retakan muncul. Ini adalah tabrakan hebat dari Dao yang ekstrim. Bahkan dengan perlindungan Azure Emperor Lotus, masih ada gelombang kejut yang menyebabkan dia menderita luka serius. Langit di belakang pedang surgawi hancur, dan langit berbintang di belakang Azure Emperor Lotus juga runtuh. Banyak orang meninggal. Hasil ini membuat hati orang-orang sakit. Pedang ini memiliki sifat iblis, dan itu terlalu menakutkan. Dong! Sebuah suara drum terdengar. Genderang umum Kaisar Surgawi melepaskan untaian energi yang kacau, membungkus telur batu dan terbang menjauh, menghilang ke dalam laut kosmik. Ada lebih dari satu senjata Kaisar di sini, dan pedang surgawi abadi juga cukup mengkhawatirkan, takut sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Kalian semua, cepat mundur. Ye Fan berteriak. Toples jahat pemakan surga di atas kepalanya naik dan turun saat dia memblokir di depan. Gerbang bintang muncul satu demi satu. Mereka telah dibangun sebelumnya, dan sekarang, mereka dengan cepat terbentuk. Pasukan besar mundur dalam jumlah besar. Namun, pedang surgawi abadi jelas tidak ingin melepaskan mereka. Panjangnya menyusut menjadi satu zang. Itu tidak lagi mengejutkan, tapi itu bahkan lebih menakutkan. Itu seperti sambaran petir, mengoyak kehampaan, bergegas, bersiap untuk melepaskan pembantaian ke segala arah, membunuh semua orang. Dang! Ye Fan berjalan, darah di seluruh tubuhnya mendidih. Guci jahat pemakan surga melesat ke langit, bertabrakan dengan pedang surgawi itu. Suara yang memekakkan telinga terdengar. Serangan ini mengejutkan langit dan bumi dan membuat hantu dan dewa menangis. Seluruh tubuh Ye Fan berlumuran darah saat dia terbang keluar. Meskipun Guci jahat pemakan surga memblokir kekuatan pembunuh yang hebat, masih ada beberapa gempa susulan. Weng! Kerugian tentara sekutu adalah bencana. Itu hanya satu pedang, namun 20% dari pasukan terhapus, mati selamanya, berubah menjadi kabut berdarah, tubuh dan roh mereka terhapus. Ini masih merupakan hasil dari Guci jahat pemakan surga dan kekacauan primal teratai hijau yang menekan pada saat yang sama, melindungi dunia ini. Jika tidak, tidak ada satu orang pun yang akan selamat, semuanya akan mati. The Unding Heavenly Blade menantang dunia, terlalu menakutkan. Dia hidup kembali dengan sendirinya dan melakukan serangan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pang Bo meledak. Dia kebetulan berada di dekat gerbang bintang. Meskipun dia tidak terkena pedang, dia hancur berantakan oleh ledakan susulan. Selain itu, beberapa dari 12 orang suci yang bersaudara dengan Longma juga jatuh satu demi satu, berubah menjadi pasta berdarah. Mata Ye Fan hampir terbelah saat dia berteriak keras dan bergegas ke depan.
Pedang itu bersiul di langit, dan pancarannya berubah arah. Itu bertemu dengan pupil Ye Fan dan membacok ke bawah menuju Ye Tong. Cahaya abadi dari matahari melesat keluar. Ye Tong berubah menjadi seberkas cahaya ilahi. Karakter perjalanan memungkinkannya untuk melampaui kecepatan ekstrim, tapi dia masih tersapu oleh gempa susulan dan meledak di sana. Pedang surgawi tidak mengenai, dan hukum Kaisar Agung juga tidak mendarat di tubuhnya. Namun, gempa susulan yang kuat semacam ini sangat menakutkan. Hati Ye Fan sangat kesakitan. Dia dengan susah payah mengalahkan sarang Phoenix, berpikir bahwa dia bisa mengubah masa depan dan memaksa keluar dari bencana besar. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa membebaskan diri. Komatsu juga ditebas oleh seberkas cahaya hantu. Setengah dari tubuhnya meledak, dan setengahnya lagi melayang keluar. Wajahnya yang lembut penuh dengan rasa sakit, dan luka-lukanya sangat menakutkan. Ye Fan berteriak dengan keras, "Toples iblis pemakan surga, bertarunglah. Bukan hanya hidup kembali, tapi hidup kembali. Ciptakan kembali kekuatan yang kamu gunakan untuk menelan alam semesta dan tekan pedang surga abadi." Boom! Tiba-tiba, teratai hijau besar tumbuh dan berakar di kehampaan. Senjata Azure Tirk berubah menjadi teratai abadi yang hidup. Ia menopang alam semesta, dan daun-daun hijau menutupi langit, menenggelamkan tempat ini. The Unding Heaven Blade terlempar dan meninggalkan bagian langit berbintang ini. Bahaya akhirnya terselesaikan. Pang Bo, Ye Tong, Komatsu. Ye, aku baik-baik saja. Aku masih hidup. Di kejauhan, seorang pria tinggi dan kokoh sedang berkumpul kembali. Dia bermandikan cahaya ilahi dan berlumuran darah. Pang Bo telah muncul kembali. "Tuan, saya juga masih hidup." Di sisi lain, Ye Tong muncul. Di tangan mereka, tumpukan abu berserakan. Itu adalah jimat kekaisaran kekacauan kuno yang rusak. Itu telah membantu mereka memblokir bencana ini, tetapi jimat kuno yang awalnya rusak telah benar-benar terbakar menjadi abu kali ini. Bagus, bagus kalian masih hidup. Ye Fan merasa sulit untuk tenang. Hidungnya agak masam, dan air matanya hampir jatuh. Baru saja, dia sekali lagi mengalami perpisahan antara hidup dan mati. Dia sangat merasakan ketidakberdayaannya sendiri dan dipenuhi dengan keputusasaan. Pedang surga abadi berbeda dengan senjata lainnya. "Kalian segera mundur," kata penebang kayu, memerintahkan semua orang. Ye Fan juga memberikan perintah yang sama. Satu-satunya hal yang beruntung adalah senjata Azure Tirk dan Heaven Devouring Jar juga luar biasa. Dia akan bertarung melawan pedang surga dengan dua raksasa lainnya. Chapter 1718 Toples ajaib di dunia. Teratai hijau berakar di alam semesta, menyerap kekuatan kehampaan untuk memperkuat dirinya sendiri. Ia bahkan lebih besar dari pohon purba yang mencapai surga, akarnya tebal dan kokoh seperti naga bertanduk, memasuki langit berbintang. Ia tumbuh secara eksplosif, menopang kosmos, seolah-olah membuka langit dan bumi. Energi yang kacau melonjak, dan akhirnya, bintang-bintang melingkar di sekelilingnya satu demi satu, menjadi dekorasi. Tempat ini diselimuti cahaya hijau. Teratai hijau menopang kosmos, menghamburkan untaian energi esensi yang tak ada habisnya, melindungi tempat ini. Pedang surgawi dipaksa mundur, tidak langsung menyerang. Gerbang bintang sudah dibangun satu demi satu. Pasukan besar pergi secara berkelompok, dengan cepat mundur. Pedang surgawi ini terlalu menakutkan. Jika mereka tidak pergi sekarang, maka semua orang mungkin akan mati di sini. Itu seperti yang dikatakan tetua penebang kayu. Pedang surgawi ini berbeda dari senjata kaisar lainnya, dekat dengan keabadian, melebihi penalaran normal, memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Weng! Pedang surgawi itu bergetar, seluruh tubuhnya cerah, bersinar dengan kemuliaan tak berujung. Itu meretas lagi, mengguncang dunia. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang, rambut panjangnya yang tebal berdiri tegak. Dia mengaktifkan toples iblis penelan surga, melawan. Dengan suara dang, itu bertabrakan dengan pedang surgawi, kedua senjata itu bergetar hebat. Setelah konfrontasi yang intens, Heaven Swallowing Demonic Jar masih sama, tak tertandingi sederhana dan tanpa hiasan, tidak menunjukkan perubahan khusus. Sebaliknya, pedang surgawi abadi menjadi lebih gemilang, cahaya ilahi meletus, mengguncang sungai berbintang di kejauhan sampai benar-benar runtuh. Seluruh wilayah bintang meledak, berubah menjadi debu kosmik. Pemandangan seperti ini seperti akhir dunia, membuat semua orang putus asa. Bagaimana mereka bisa melawan? Apa yang bisa mereka gunakan untuk memblokirnya? Pedang surgawi ini terlalu kuat, benar-benar mewakili kehendak dao surgawi, tak tertandingi. Ye Fan mundur, segumpal darah mengalir dari sudut bibirnya.
Ini disebabkan oleh kekuatan ilahi pedang surgawi abadi yang bergetar, bahkan seseorang yang sekuat tubuhnya terluka. Sebuah garis cahaya menyilaukan melintas. Pedang surgawi itu berubah menjadi panjang zang, muncul dan menghilang tanpa bisa diprediksi, menghindari Heaven Swallowing Jar dan bergegas menuju teratai hijau. Pedang itu masih ingin membunuh semua orang, tidak membiarkan mereka pergi. Hong! Teratai hijau kekacauan primal bergoyang, mengeluarkan energi kacau yang menutupi langit. Fluktuasi yang luar biasa mengejutkan dunia manusia, bahkan membuat orang-orang suci di ujung kosmos yang jauh bergetar dalam hati. Senjata Dewa Hijau hidup kembali dan berakar di sini, menghalangi jalan ke depan. Serangan pedang surga abadi tidak efektif. Itu tidak bisa masuk dan diblokir di luar. Perubahan aneh ini mengejutkan semua orang. Benar saja, senjata ini tidak biasa. Itu memiliki rahasia yang tidak bisa dimengerti oleh orang luar. Bagaimanapun, kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Itu untuk sementara melindungi tempat ini dan mengulur waktu bagi semua orang untuk mundur. Pintu berbintang berkedip-kedip, dan pasukan itu dengan cepat pergi. Skyblade melayang naik dan turun, tergantung tidak terlalu jauh, menghadapi orang-orang di sisi ini. Itu mencari celah, ingin menyerbu masuk dan melepaskan pembantaian. Teratai hijau itu bergoyang, puluhan ribu daunnya bersinar dengan kemegahan yang jelas. Itu seperti pohon kuno yang sangat besar, yang secara tak terduga melepaskan gelombang gemerisik pinus, seperti lautan pohon yang bergoyang tertiup angin. Untaian cahaya hijau melayang keluar dari daun, memanjang ke kedalaman jagat raya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu bergegas menuju ke arah di mana genderang Kaisar Surgawi telah mengambil telur batu. Ia sedang mencari teratai hijau yang baik. Kamu ingin melahap energi esensi dari telur abadi. Suara dingin datang dari pedang surga abadi. Itu agak kejam dan marah. Suasana menjadi tegang saat kedua belah pihak saling berhadapan. Seperti yang diharapkan dari senjata yang ditempa dari 5 jenis emas abadi. Apakah Anda ingin berdiri bahu-membahu dengan Yang Mulia Kaisar? Dewa tua itu menghela nafas. Hatinya sangat berat. Kekuatan musuh berada di luar imajinasi. Dan yang dia khawatirkan bukan hanya senjata ini, tapi juga Kaisar Surga Abadi. Jika dia masih di dunia ini, bagaimana dia bisa menolak? Jika Yang Mulia Kaisar tidak hidup kembali, siapa lagi di dunia ini yang bisa melawannya? Seluruh dunia menjadi hening. Pedang langit sedang mencari kesempatan. Ia ingin menghancurkan semua orang dengan harga terkecil, dan tidak ingin benar-benar bertarung sampai mati dengan senjata Kaisar King. Ye Fan sedang mengumpulkan kekuatan pertempuran. Darah di tubuhnya bergemuruh dan melonjak, dan kondisi larangan ilahi belum surut. Pada saat ini, dia sekali lagi menggunakan rahasia, semua, dan tubuhnya bergemuruh. Energi darah melonjak seperti lautan, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni. Bahkan bagian atas tengkoraknya mengepul dengan kabut berdarah. Cahaya suci di luar tubuhnya menyala dengan dahsyat, dan dia menjadi eksistensi yang menyala-nyala seperti dewa. Penebang kayu berdiri di atas teratai Kaisar King dan melakukan pertahanan. Dewa tua itu meniupkan senjata rahasia, tanduk terompet Yang Mulia Kaisar. Pedang surga gangguan bukanlah artefak magis kekaisaran yang sebenarnya, tetapi memiliki kekuatan ilahi yang aneh. Berada di wilayah larangan ilahi, tubuhnya secara naluriah menerobos tabu, dan kekuatannya meningkat dengan selisih yang besar. Setelah menggunakan rahasia, semua, dia menjadi 10 kali lebih kuat. Ruang di antara alisnya secemerlang lampu ilahi yang dapat menerangi selama berabad-abad. Seseorang kecil berwarna keemasan berjalan keluar dari tulang depan. Ia duduk bersila di langit berbintang, dan kemudian tangannya bergerak. Untaian cahaya surgawi terbang keluar dan memasuki guci pemakan surga. Ye Fan menggunakan roh primordialnya untuk terhubung dengan toples iblis, dan dia menggunakan hatinya untuk merasakan dan membangunkannya. Dia sangat yakin bahwa kekuatan guci ini tak tertandingi. Sebuah cincin perunggu muncul di tangan orang kecil emas di depan dahinya, dan cincin itu bersinar dengan cahaya surgawi yang cemerlang. Dia dengan lembut berseru, "Tidak menjadi abadi." Masih ada setengah dari kalimat yang tidak dia ucapkan, dan itu adalah, hanya untuk menunggumu kembali ke dunia fana ini. Kalimat ini seperti sebuah kutukan, dan itu menyebabkan guci iblis yang tergantung di atas kepalanya bergetar. Ini melepaskan gelombang vitalitas yang sangat besar, dan kemudian langit bergetar. Cincin di tangan orang kecil emas itu berkilau. Itu terbuat dari tembaga biasa, dan alasan mengapa itu bisa seperti ini sepenuhnya karena makanan dari kekuatan ilahi. Saat cincin itu terbang, cincin itu mendekati guci iblis.
Senjata kaisar ini bergetar hebat, dan jejak wajah iblis di atasnya tampak seperti ada tetesan air mata yang mengalir. Itu terlihat jelas dan hidup, dan sangat mengejutkan. Cincin ini diberikan kepada Ye Fan oleh Ji Ziyue sebelum mereka pergi. Cincin ini digunakannya untuk menyelamatkan nyawanya karena artefak ini memiliki hubungan yang erat dengan guci pemakan surga. Saat itu, ada mayat abadi yang meledak di Istana Perunggu Abadi, dan ini adalah keuntungan yang diperoleh keluarga Ji. Itu adalah satu-satunya artefak yang terkandung dalam daging, dan itu adalah benda ilahi yang sangat dihargai oleh Kaisar Agung yang kejam ketika dia masih hidup. Ding! Ketika cincin itu jatuh ke dalam toples, sebuah suara yang jelas terdengar. Guci pemakan surga telah sepenuhnya terbangun, dan menelan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Cahaya lautan berbintang di kedalaman alam semesta semuanya berkumpul dan masuk ke dalam toples. Weng! Pedang surga abadi bersinar dengan cemerlang. Sepertinya telah merasakan sesuatu dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Itu berubah menjadi cahaya yang berkobar dan meretas ke bawah, ingin menghancurkan guci iblis pemakan surga. Cahaya pedang melesat ke langit, membelah alam semesta dan menghalangi semua cahaya bintang. Itu menjadi satu-satunya benda yang jatuh langsung ke bawah, berubah menjadi air terjun ilahi yang tak terbatas. Itu meletus dengan aura pertempuran yang meluap-luap dari surga. Ketajaman semacam ini jelas tidak lebih lemah dari ketajaman pedang surga. Puluhan ribu simbol dao besar menyerang langit. Dengan sebuah ledakan, kedua senjata kaisar itu bertabrakan. Kali ini, itu bahkan lebih intens. Aura membuka langit menyelimuti tempat ini, mengubahnya menjadi lautan yang mendidih. Ye Fan mundur dan berdiri di atas teratai hijau besar. Pada titik ini, dia bahkan tidak perlu menggunakannya lagi. Heaven Devouring Jar telah muncul dalam keadaan yang menentang akal sehat, dan itu benar-benar hidup kembali untuk menghadapi pedang surga abadi. Kedua senjata ini tidak dapat dihitung dengan akal sehat, dan mereka tak terduga. Pada saat ini, alam semesta runtuh. Ini adalah pertempuran yang intens setelah kedua senjata itu hidup kembali. Baru sekarang para pahlawan di bawah perlindungan Primal Chaos Green Lotus menghela nafas lega. Mereka akhirnya memblokir pedang langit. Bakat Kaisar Agung ganas tak tertandingi, yang paling cemerlang sejak zaman kuno. Seperti yang diharapkan, itu bukan hanya untuk pertunjukan. Dia berkultivasi ke tingkat yang menantang surga dengan fisik yang lebih rendah. Pada saat ini, sebuah sudut legenda terungkap. Pedang surgawi itu seperti pelangi yang terus menebas, berkelok-kelok dan berkelok-kelok di langit. Petir menyambar, dan hujan cahaya yang turun, sungguh menakutkan. Setiap sambarannya bisa menghancurkan sebuah sistem bintang. Sementara itu, tidak ada yang tersisa untuk dihancurkan di sini. Sebagian besar bintang-bintang sudah berubah menjadi debu. Weng! Toples iblis pemakan surga bergetar. Tutupnya terbang dan meletus dengan kecemerlangan yang menguntungkan. Ada fluktuasi roh primordial yang menyebar keluar, dan toples itu sendiri seperti jurang maut saat melahap energi esensi dunia. Pada akhirnya, gelombang cahaya abadi terbang keluar dari lubang toples dan berubah menjadi rantai. Mereka melilit pedang surga abadi, ingin menyeretnya ke dalam toples dan sepenuhnya menekan dan memurnikannya. Hati semua orang melonjak. Toples pemakan surga ini terlalu kuat, akan langsung melahap pedang surga. Seberapa mendominasi ini? Kiang, kiang. Pedang surga bergetar, meretas rentetan demi rentetan cahaya abadi, menghindari jenis kekuatan yang melahap ini. Kemudian, itu meluncur dari samping seperti air terjun, meretas ke arah toples. Cahaya pedang berkedip-kedip, energi dingin membekukan alam semesta. Niat membunuh meluas ke arah luar. Bahkan beberapa bintang di lautan kosmos yang jauh menjadi redup, hancur oleh dampaknya, energi esensi mereka tersebar. Toples iblis pemakan surga mengeluarkan suara zeng-zeng, melepaskan untaian bunga api. Itu kokoh dan tidak dapat rusak, tidak menderita kerusakan dari tabrakan dan peretasan, menahan kekuatan pedang surga. Semua orang sangat gugup. Bagaimanapun juga, pedang surga ditempa dari 5 jenis emas abadi, disempurnakan menjadi satu. Itu dikenal mampu mencapai langit, menjadi artefak abadi. Semua orang takut bahwa guci pemakan surga akan diretas. Pedang surga menjadi semakin cepat dan cepat, berubah menjadi kilatan petir yang berkobar. Itu menari di sekitar Heaven Devouring Jar, dan selama ia menemukan kesempatan yang cocok, ia akan meretas, membunuh niat meluap ke langit. Hati semua orang terangkat ke tenggorokan mereka. Namun, Ye Fan malah santai, karena sosok emas kecil yang duduk di antara alisnya merasakan desahan yang hampir tak terdengar. Suara itu sangat tidak jelas, sangat ilusi, seperti suara alam, seolah-olah berasal dari alam abadi di luar wilayah ini.
Toples iblis pemakan surga bergerak maju, mengalami transformasi selangkah lebih jauh. Pedang surga menjadi semakin gemilang, sinarnya tajam. Setelah energi pedang menjadi seperti lautan, itu benar-benar menjadi tak tertandingi di bawah langit, melebihi penalaran normal. Seolah-olah seorang kaisar kuno sedang mengambil tindakan, menjadi semakin kuat. Sementara itu, pada saat ini, toples iblis pemakan surga sangat damai, terlebih lagi secara bertahap menjadi tidak jelas, hampir tidak mungkin untuk melihat dengan jelas, tidak lagi memiliki bentuk toples. Itu adalah surga. Sesaat kemudian, banyak orang berteriak karena khawatir, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya, terkejut secara ekstrim. Bahkan darah Ye Fan melonjak, wajahnya penuh dengan keterkejutan, tidak bisa berkata-kata. Tubuh toples yang berwujud itu menjadi semakin tidak jelas, perlahan-lahan menghilang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok wanita yang tidak jelas. Dia berangsur-angsur menjadi jelas, menjulang tinggi di bawah langit berbintang yang tak berujung, menghadap ke dunia. Kaisar Agung yang kejam. Wanita dengan bakat paling besar sejak zaman kuno. Semua orang berteriak karena khawatir, sama sekali tidak berani mempercayai semua yang terjadi. Ada legenda di dunia ini bahwa Guci pemakan surga ditempa dari reinkarnasi pertama Kaisar Agung yang kejam. Ketika disembah oleh generasi berikutnya, ketika kondisi tertentu terpenuhi, dia akan sekali lagi menguasai dunia. N. Chapter 1719 Keindahan yang tak tertandingi. Ini adalah sebuah keajaiban. Permaisuri Agung Vicious telah hidup kembali dan muncul kembali di dunia fana. Semua orang tercengang dan keluh. Ini benar-benar keajaiban yang tak terbayangkan. Guci itu berubah menjadi manusia dan muncul kembali di dunia fana. Sosok itu menjadi semakin jelas saat muncul dari kehampaan. Ia berjalan keluar dari zaman kuno dan membebaskan diri dari kungkungan sungai waktu untuk hidup dan memasuki dunia saat ini. Rambut dan pakaiannya yang indah berkibar tertiup angin. Sosok yang tinggi dan ramping dengan kecantikan yang luar biasa muncul seolah-olah dia keluar dari dunia mitos. Dia transenden seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Permaisuri Agung ganas. Banyak orang berkata dengan suara gemetar. Mereka terguncang tak terlukiskan. Orang dari legenda telah muncul dan berdiri di dunia fana. Temperamennya sangat luar biasa, seolah-olah dia bukan berasal dari dunia ini. Ada semacam aura dunia lain yang seolah-olah dia bisa naik menjadi abadi kapan saja. Semua orang terguncang. Mereka menatap tanpa berkedip pada permaisuri agung yang paling kontroversial, berbakat, dan misterius. Rambutnya yang indah berkibar tertiup angin. Gaun putihnya menonjolkan penampilannya yang anggun dan membanggakan. Kulitnya putih berkilau seperti diukir dari batu giok halus. Gayanya tak tertandingi. Permaisuri Agung yang kuat dikenal sebagai wanita cantik nomor satu sejak zaman kuno. Dia sendiri yang menciptakan 9 teknik abadi yang hebat yang dapat bersaing dengan 9 rahasia tertinggi Taoisme. Dia seorang diri melawan 9 makhluk surgawi. Dia sebenarnya adalah seorang wanita yang anggun. Dia perlahan berbalik. Semua orang dengan gugup menahan nafas saat mereka menatap ke depan untuk mengantisipasi. Mereka ingin melihat penampilan aslinya. Berdasarkan intuisi mereka, mereka tahu bahwa ini pasti kecantikan yang dapat memerintah di bawah langit. Mereka kecewa karena mereka tidak dapat melihat penampilan asli Permaisuri Agung. Ada topeng iblis di wajahnya yang putih berkilau, hanya memperlihatkan sepasang bola mata indah yang jernih seperti air musim gugur. Topeng itu tentu saja tidak asing bagi Ye Fan. Justru desain itulah yang menemani sang permaisuri sepanjang hidupnya. Suka dan dukanya, perpisahan dan pertemuannya, segala sesuatu tentang dirinya ditampilkan di dalamnya. Ini adalah jejak topeng iblis pada Guci penelan surga. Sekarang, topeng itu telah berubah menjadi topeng yang menutupi wajah kecantikan yang tak tertandingi itu. Tidak ada yang bisa melihatnya. Ini membuat semua orang merasa menyesal. Wanita paling menakjubkan di dunia itu misterius dan tak terduga. Ada terlalu banyak legenda tentang dirinya. Hari ini, dia akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya, namun mereka masih belum bisa melihat penampilan aslinya. Ini seperti keindahan giok yang indah. Sosoknya tinggi dan ramping, seluruh tubuhnya berkilau dan putih bersih, tanpa cacat sedikit pun. Dia berdiri dengan tenang di sana, sangat tenang. Sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah permaisuri agung yang kuat yang pernah menelan gunung dan sungai dan mengejutkan semua ras di alam semesta. Dia adalah orang yang membunuh roh api kekaisaran. Dia adalah orang yang menghancurkan pegunungan langit rusak dengan satu serangan pedang, mengubah tanah leluhur keluarga kerajaan roh suci menjadi reruntuhan, dan meratakan zona terlarang dengan satu serangan pedang. Dia adalah orang yang bertarung melawan cadangan 9 makhluk surgawi besar.
Dia bahkan bertarung melawan yang masih hidup. Dia menaklukkan 9 langit dan 10 bumi dan menciptakan 9 kedalaman tertinggi yang sebanding dengan 9 rahasia. Dia juga yang memasuki gunung abadi dan duduk di bawah teh pencerahan. Kaisar kuno tidak berani berbicara dan tetap diam. Dia juga orang yang memasuki tanah kenaikan abadi Kunlun dan menghancurkan kuali kenaikan abadi dengan satu telapak tangan. Dia membunuh 10.000 kepala naga leluhur dengan satu jari dan melampaui dunia. Dia mengabaikan keinginan pohon buah ginseng dan melayang pergi. Dia juga yang hidup dari generasi ke generasi dan menciptakan keajaiban umur panjang, bukan untuk menjadi abadi, tapi untuk menunggu kamu kembali ke dunia manusia. Dan ini hanya sebagian kecil dari kehidupannya. Ada terlalu banyak hal yang telah menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Orang luar tidak dapat mengetahuinya, dan kebenaran telah terkubur di masa lalu. Orang hanya tahu bahwa kehidupan Permaisuri Agung disertai dengan kontroversi, tetapi juga penuh dengan legenda. Pengalaman dan perbuatannya yang menantang surga sulit untuk dihitung. Justru orang seperti inilah yang muncul lagi hari ini. Permaisuri Agung adalah seseorang yang telah menentang langit. Dia menciptakan metode umur panjang yang tak terbayangkan, kata seseorang dengan takjub. Bahkan dewa tua itu gemetar. Dia diam-diam membandingkan wanita ini dan Dizun. Mungkinkah dia hidup selamanya seperti ini? Sungguh menantang surga. Semua orang sangat terkejut. Apa yang telah mereka lihat dan dengar benar-benar menggemparkan dunia dan akan diwariskan di masa depan. Permaisuri memiliki keanggunan yang tak tertandingi. Dia dengan tenang berdiri di sana, memandang dunia. Bahkan seseorang sekuat pedang surga abadi sedikit ragu-ragu. Haruskah itu masih menyerang? Ia sudah bersumpah akan membunuh semua orang di sini untuk membalas dendam pada 8 divisi. Namun, wanita di hadapannya terlalu menakutkan, dalam dan tak terukur. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangan kirinya. Di salah satu jari-jarinya yang halus terdapat sebuah cincin yang terbuat dari perunggu. Cincin itu cukup sederhana, bukan harta yang abadi, tapi dia sangat menghargainya. Dia menunduk dan melihat cincin itu. Ada jenis cahaya khusus di matanya. Setelah sekian lama berlalu, cahaya itu menjadi redup lagi, membawa keengganan dan kesuraman. Itu membuat hati seseorang bergetar dan hancur. Kiang. Pedang surga abadi meletus dengan surga mencapai cahaya abadi, niat membunuh tanpa akhir. Seolah-olah gunung dan sungai meletus, seolah-olah lautan besar meledak melalui bendungan, seolah-olah langit berbintang runtuh. Suara gemuruh bergemuruh, kilat yang berkobar menenggelamkan alam semesta. Tempat ini menjadi lautan hukum alam. Sangat menakutkan, menghancurkan semua kehidupan. Pedang surga abadi menebas. Itu benar-benar tak tertandingi dan tak terbendung. Jiwa semua orang bergetar. Kekuatan pedang surga terlalu besar, melebihi penalaran normal. Dang. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan yang mengguncang dunia ini, wanita yang sangat anggun itu tidak melakukan gerakan hebat. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan memukul ke atas, dengan lembut menamparkan pedang langit. Suara ini seperti teriakan naga di 9 langit, seperti teriakan burung phoenix di alam abadi. Suara bergetar bertahan tanpa henti. Semua energi pedang tak terbatas antara langit dan bumi menghilang, lenyap begitu saja. Ini adalah perubahan yang sangat mendadak. Baru saja, itu masih melonjak dengan niat membunuh, namun dalam sekejap mata, telapak tangan putih berkilauan menamparkan ke langit, segera menenangkan tempat ini. Itu terlalu mengejutkan. Siu. Pedang surga abadi terbang secara terbalik, menghilang dari tempat ini dalam sekejap mata. Itu melayang di langit yang tak terbatas. Itu sangat terkejut, merasakan jejak bahaya. Senjata ini bisa mengancamnya. Permaisuri mengusap rambutnya yang indah dengan lembut. Topeng perunggu itu sedingin es, wajahnya lembut. Ini adalah jenis kombinasi yang bertentangan. Penampilannya sangat cantik. Hanya rahang bawah dan matanya yang terlihat, begitu mengharukan. Sementara itu, topeng iblis tampak tidak memiliki vitalitas. Waktu terus berjalan, debu dan pasir di mana-mana. 200.000 tahun sudah cukup untuk mengubur segalanya, namun dia masih bisa tetap berada di dunia ini, menyaksikan dunia manusia, mengingat masa lalu seperti asap. Matanya mengandung kebingungan, kesedihan, dan kesuraman. Dia menatap ke domain bintang biduk utara yang jauh, ke kedalaman langit berbintang. Lautan biru berubah menjadi ladang murbei, semuanya berubah. Bahkan sistem bintang telah runtuh entah sudah berapa kali. Kamu sangat kuat, tapi aku adalah kehendak Dao Surgawi. Bahkan aku tidak bisa melawanmu. Ye Fan terkejut. Dia melihat rantai tatanan ilahi yang tidak jelas, merasakan aura yang familiar.
Ada bagian dari hukum lonceng abadi di dalamnya, mengembun di dalam bilahnya. Dia memperoleh rantai tatanan alami lonceng abadi dari Mars, dan sekarang, itu tercetak di dalam kuali energi semua kehidupan miliknya. Meskipun dia tidak sepenuhnya meneliti hukum-hukum ini, dia masih bisa mengenalinya. Kaisar surgawi yang tak pernah mati itu menakutkan seperti yang diharapkan. Dia telah lama menanamkan sebagian dari hukum lonceng abadi ke dalam pedangnya. Ini untuk memelihara senjata abadi sejati, dan emas abadi 5 warna adalah media terbaik. Pedang surga abadi terbang ke bawah, dan kali ini, serangannya bahkan lebih luas. Niat membunuh menelan kosmos seperti ombak, dan lautan berbintang di kejauhan runtuh. Pedang itu memotong segala usia. Wosh! Kali ini, 2 sinar cahaya yang menakjubkan melesat keluar dari mata permaisuri. Dia benar-benar berbeda dari ketenangan sebelumnya. Seolah-olah dia terbangun dari tidur nyenyak, tidak lagi tenang dan hening, berubah menjadi dewa perang. Tatapannya menembus cakrawala, dan rambut hitamnya berkibar-kibar. Permaisuri bergegas ke langit, mengambil inisiatif untuk menyerang. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dia langsung menamparkan pedangnya. Astaga, itu adalah kekuatan kenaikan. Banyak orang berteriak karena khawatir, gemetar karena kegembiraan. Tubuh mereka kejang-kejang. Hujan cahaya bertaburan, menari-nari seperti kelopak bunga, menutupi alam semesta. Itu adalah kekuatan kenaikan, yang diciptakan secara khusus untuk melawan teknik Battle Saint. Kekuatan serangannya tak tertandingi. Hujan cahaya memenuhi langit, seolah-olah seseorang sedang naik, akan menerobos penghalang dunia dan memasuki domain abadi. Itu terlalu kuat. Hanya jenis aura itu saja yang membuat orang gemetar, tidak mampu menahannya. Bahkan Sage Agung pun tunduk, berlutut di tanah, bersujud menyembah, tanpa sadar bersujud ke arah permaisuri. Pedang surga abadi berubah arah. Itu sebenarnya tidak menghadapi serangan itu secara langsung, menghindari serangan ini. Ini adalah hal yang tak terbayangkan. Itu tak terbendung, menghancurkan semua hal, namun hari ini, ia mengambil inisiatif untuk mundur. Namun, kekuatan permaisuri tidak terbayangkan. Tubuhnya seperti mimpi, dan sungai waktu tampaknya telah membeku, berhenti untuknya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya abadi dan melesat melewatinya. Ini adalah hukum Dao abadi yang sebanding dengan karakter perjalanan. Itu menghilang dalam sekejap, mengejar pedang surga abadi, dengan ringan menekan dengan telapak tangan. Dang! Dewa di dalam pedang terguncang. Jika tidak mundur secara eksplosif lagi di saat genting, kekuatan serangan itu akan berkali-kali lebih besar. Jika itu terjadi, apakah itu akan mampu menahannya sepenuhnya? Wanita ini terlalu jahat. Dia adalah makhluk yang menentang surga. Semua orang tercengang. Permaisuri hanya membuat satu gerakan, namun pedang surga abadi yang kuat sudah dikirim terbang. Pedang itu kehilangan kilaunya dan sedikit bergetar. Ini terlalu mengejutkan. Apakah legenda itu benar? Bisakah dia benar-benar menembus penghalang alam abadi dan menangkap kekuatan alam peri? Semua orang tidak bisa tidak menanyakan pertanyaan ini. Hati mereka berdebar-debar, dan mereka tidak berani mempercayainya. Itu jelas hanya senjata. Itu pasti bukan orang yang dulu. Pedang surga abadi berkata pada dirinya sendiri. Itu penuh dengan kemarahan dan ketidaksabaran. Itu seperti binatang buas, menelan esensi spiritual dunia. Lautan kosmik akan segera padam, dan semua cahaya bintang berkumpul ke arahnya. Permaisuri tidak segera mengikutinya. Ketika dia melihatnya seperti ini, dia menyilangkan tangannya dan perlahan-lahan mengangkatnya. Seolah-olah dia memegang vas yang berharga, dan dia mengarahkannya ke pedang surga abadi. Perlahan-lahan, vas berharga dari Dao Agung muncul di tangan yang berkilau dan tembus cahaya itu. Ada 3.600 simbol di atasnya, dan mulut vas itu diarahkan ke pedang surga abadi. Aura pembunuh pedang surga abadi seperti laut, tapi terasa dingin yang menakutkan, seolah-olah ada binatang raksasa yang menatapnya. Tanpa berpikir panjang, ia menggeser posisinya dan menghindari serangan itu. Namun, kecepatan permaisuri terlalu cepat. Dia mengendalikan naga itu dengan tangannya yang halus dan mengubah arah. Hong! Langit runtuh dan bumi retak. Alam semesta runtuh. Kekuatan yang menyembur keluar dari vas berharga itu seluas lautan. Ada jutaan dan jutaan simbol, dan itu langsung menenggelamkan pedang surga abadi. Adapun energi pedang tak terbatas, itu benar-benar tersebar. Dang! Pedang surgawi itu terbang dan hampir patah. Itu menggunakan teknik substitusi, dan tubuh virtual lain meledak di sana. Itu juga menderita luka serius. Semua orang tercengang. Semuanya berubah terlalu cepat, dan mereka tidak bisa menerimanya.
Pedang surgawi yang sombong dan tak tertahankan sekarang ditekan oleh permaisuri. Ini tidak masuk akal. Dia hanya sebuah senjata dan bukan orang sungguhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang surgawi itu sangat marah. Chapter 1720 Permaisuri. Adegan ini, bagaimana mungkin ada orang yang tetap tenang? Sebuah kaki seperti giok putih bersih menginjak pedang surga, menghadapi angin astral alam semesta, dengan gaya yang tak tertandingi. Pemandangan indah dan mengejutkan seperti ini, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, masih tetap ada di hati orang-orang dan sulit untuk dihapus. Itu adalah senjata kaisar surgawi yang tak pernah mati, namun ditekan begitu saja. Itu seperti sebuah legenda. Jenis pencapaian pertempuran ini membuat jantung seseorang melonjak, darah melonjak. Mereka ingin berteriak bersama dengan itu. Mengaum. Tiba-tiba, pedang surgawi benar-benar mengeluarkan raungan manusia. Itu seperti ombak ganas dari laut dalam yang menghantam langit, menyebabkan orang merasa ngeri. Pedang surgawi melonjak dengan energi, dan dengan suara hong, seluruh tempat terguncang hingga meledak. Hukum alam yang menghancurkan seperti ini meruntuhkan kosmos, mengubah tempat ini menjadi hamparan tanah yang keji setelah bencana besar. Tempat itu hancur, kekacauan primitif meluap. Pedang surga menghilang. Permaisuri bergerak dan melayang di udara. Kekosongan seperti jurang tidak menelannya. Dia mengubah posisinya, pakaiannya masih berkibar tertiup angin, dan dia terlihat seperti di dunia lain. Sebuah sungai surgawi membentang di langit. Itu adalah kemunculan kembali pedang surgawi yang abadi, muncul di bagian lain dari langit berbintang. Pedang itu berada di sana, dengan niat membunuh yang mengejutkan dunia manusia. Itu sangat marah. Siapa itu? Di antara senjata-senjata itu, mereka sudah dianggap sebagai yang paling dihormati. Kapan mereka pernah mengalami penghinaan seperti itu? Namun hari ini, mereka diinjak-injak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Noda seperti itu tidak akan pernah bisa dihapus dalam kehidupan ini. Jika ia ingin menghapus penghinaan ini, ia hanya bisa membunuh wanita di depannya. Hanya dengan begitu ia bisa menyingkirkan semua yang baru saja terjadi. Jika tidak, penghinaan ini akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Pisau surga bergoyang, dan sekelompok dewa dan iblis muncul di sekelilingnya. Dengan kilatan lain, hujan cahaya muncul. Itu juga merupakan kekuatan alam peri, dan dikelilingi oleh cahaya langit utara. Semua orang terkejut. Apakah pedang surgawi ini terhubung ke keabadian? Dikabarkan bahwa itu semua adalah hal-hal yang berada di jalan keabadian, namun itu benar-benar menyerap begitu banyak dari mereka, dan sekarang, itu dilepaskan. Gemuruh. Di sisi pedang surgawi, 100.000 dewa dan iblis meraung. Mereka semua adalah para jenius surgawi yang telah dibunuh sebelumnya, dan sekarang, mereka menjadi jiwa-jiwa iblis untuk digunakan. Mereka menahan hukum alam dan daunnya, menari bersama untuk meningkatkan niat membunuhnya. Boom! Pasukan yang luar biasa itu berderap maju. Pedang surgawi membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi saat membantai. Semua jenis hukum alam dan teknik rahasia meletus pada saat yang sama. Ini adalah serangan yang ingin menghancurkan langit dan melihat darah kaisar. Permaisuri Agung melambaikan tangannya, dan semua jenis cahaya bintang menari di udara, membentuk tubuh para ahli di depannya. Dengan kibasan lengan bajunya, pasukan sejuta pasukan itu bergerak maju. Setiap satu dari mereka mengandung untaian hukum alam tertinggi. Itu tampak seperti bintang-bintang yang bertaburan untuk membentuk tentara, tapi jelas bukan hanya itu. Itu karena ini adalah teknik yang dia ciptakan untuk melawan karakter tentara. Seperti yang diharapkan, saat tangannya bergerak lagi, pedang surga bergetar dengan keras seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang menakutkan. Pedang itu akan segera ditarik. Pada saat yang sama, jutaan sosok bergegas dengan kejam, membunuh para dewa dan iblis, membantai para ahli, menyebarkan cahaya abadi, menghancurkan segalanya. Semua orang melihat sisi lain dari Sovereign Ruthless. Meskipun dia tak tertandingi dan luar biasa, serangannya sangat tajam dan menakutkan, langsung menghancurkan para dewa dan iblis itu dengan satu serangan. Niat membunuhnya sangat berat. Crack! Cahaya pedang yang ditembakkan oleh pedang surga abadi berkembang dan runtuh. Itu berjuang bebas dari kendali permaisuri agung, tetapi pada akhirnya, itu tidak terbang. Itu tergantung di kejauhan dan tidak menyerang untuk waktu yang lama. Senjata itu memantul. Senjata ini sangat kuat. Ia mulai curiga apakah ini adalah guci pemakan surga atau kaisar agung yang menentang langit dan hidup kembali. Aku akan berevolusi menjadi senjata abadi. Mengapa Anda juga begitu kuat? Mungkinkah orang di belakangmu masih belum mati dan terus menyempurnakanmu selama bertahun-tahun, mengubahmu menjadi senjata abadi?
Namun, Anda tetap tidak akan bisa melampaui saya. Dari kata-kata pedang langit, orang bisa melihat kesombongannya. Ia tidak percaya bahwa ada senjata kaisar yang lebih kuat darinya di dunia ini, karena ia memiliki latar belakang yang benar-benar hebat. Aku bergabung dengan lebih dari satu artefak sihir kekaisaran untuk mendapatkan pencapaian seperti ini. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Ia menatap ke arah permaisuri agung. Hong, jawabannya adalah seni abadi terbang. Hujan cahaya bertebaran, menerangi alam semesta. Seolah-olah kembang api yang paling menyilaukan bermekaran di ujung dunia, menjadi abadi. Suara dan keras terdengar. Pedang surga abadi terbang dan hampir hancur. Itu terus bergerak di udara dan terus mundur, membubarkan serangan ini dengan susah payah. Permaisuri Agung tidak mengatakan apa-apa dan berjalan dengan kaki telanjang. Dia menyendiri dan seperti dunia lain, namun dia memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar. Selama berabad-abad, berapa banyak orang yang bisa menandinginya? Kedua tangannya saling tumpang tindih dan membentuk posisi vas yang berharga. Dia seperti peri yang turun ke dunia bawah, mengaduk-aduk 10 tanah kosong yang luas. Begitu dia mengangkat vas yang berharga itu, ada semacam fluktuasi kosmos yang runtuh yang menyebar. Vas berharga dao besar muncul kembali, menggantung di atas kepalanya. Pembukaan vas itu diarahkan ke pedang langit, dan seberkas cahaya yang menakutkan melesat keluar. Itu ganas dan kejam, tak tertandingi. Dang! Pedang langit terbang keluar dan menghantam langsung. Cahaya itu segera meredup ke titik terendahnya, dan tepat pada saat ini, suara yang tajam dan jelas terdengar. Sebuah retakan muncul di permukaannya. Semua orang diliputi keterkejutan. Permaisuri Agung benar-benar tak tertandingi, hampir menghancurkan pedang surga abadi yang sombong dan tak tertahankan. Seberapa kuat serangan ini untuk menghancurkan pedang surga abadi? Weng! Pedang surga bergetar. Dengan satu gerakan, itu melintasi setengah dari langit berbintang, berdiri di kubah langit yang gelap. Ia sangat marah. Ini adalah penghinaan yang tidak akan pernah bisa disingkirkan. Itu benar-benar bukan lawannya. Cahaya abadi 5 warna melesat melewatinya. Celah itu menyusut sedikit, tapi tidak menghilang. Kehendak ilahi yang tak tertandingi, dengan kekuatan semua kehidupan, atas nama Kaisar Surgawi, memerintahkan kehendak yang pernah ada, kesadaran yang tidak menyebar, untuk kembali bersama. Pedang langit meraung dengan keras. Itu bersinar lagi, tapi kali ini, itu tidak mendekati permaisuri agung. Sebaliknya, itu menampilkan sejenis metode rahasia kuno, menggunakan sejenis kekuatan terlarang dari kejauhan. Ini terkait dengan kekuatan iman. Ini memadatkan lautan kesadaran masa lalu, membimbing indera ilahi dari mereka yang masih menyembah Kaisar Surgawi dan percaya pada Kaisar Surgawi, mengumpulkan kembali iman mereka. Kaisar Surgawi yang tidak pernah mati adalah dewa tertinggi di masa lalu. Dia disembah oleh semua ras, jadi tentu saja ada banyak orang yang percaya padanya. Bahkan sekarang, mereka masih meneriakkan namanya. Pada saat ini, metode rahasia terlarangnya efektif. Hong Long Long. Tekad tak berujung menyatu. Itu sangat mengejutkan. Ini adalah kekuatan dari semua kehidupan, dan pedang surga bukan hanya panggilan sederhana. Kaisar Surgawi abadi sebelumnya telah menciptakan jenis teknik sihir ini, memiliki kemampuan ilahi khusus. Itu menakutkan dan luar biasa. Suara ini seperti guntur yang meruntuhkan langit, seolah-olah kilat yang berkobar membelah bumi, menghancurkan bagian dunia ini. Ini adalah penerapan kemauan keras, dan ditampilkan secara ekstrim. Sulit bagi semua orang untuk percaya bahwa pedang surga, yang hanya merupakan senjata kaisar, sebenarnya seperti Kaisar Agung. Semua jenis hukum sihir dan teknik rahasia muncul tanpa henti, membuat semua orang terkejut. Dahi permaisuri agung bersinar. Melalui topeng perunggu, ia melepaskan cahaya keberuntungan yang mengejutkan yang tersebar. Pikiran Yevan melonjak. Ini adalah teknik ilahi yang mirip dengan teknik rahasia, sebelumnya, yang mengkhususkan diri dalam mengembangkan roh primordial, namun ditampilkan oleh senjata. Itu benar-benar terlalu aneh. Bahkan jika dia adalah tubuh seorang kaisar agung, seharusnya tidak seperti ini. Apakah dia benar-benar hanya senjata kaisar? Jenis cahaya ini sangat istimewa. Ketika itu tersebar ke dalam kosmos, semua kekuatan iman dinyalakan. Meskipun itu berubah menjadi jenis hukum dao surgawi, melebihi kekuatan aslinya, itu masih tidak bisa menahannya. Dengan suara honglong, bahkan kerjasama dari banyak ras yang kuat dan makhluk yang tak ada habisnya tidak bisa berbuat apa-apa. Di bawah iluminasi cahaya yang dilepaskan oleh dahi permaisuri agung, mereka semua berserakan, hancur, dan terbakar. Mustahil, kamu bukan senjata, kamu masih hidup. Pedang langit berteriak.
Itu mewakili puncak senjata kaisar, jadi bagaimana bisa dikalahkan seperti ini? Ketika ia melihat dahi pihak lain bersinar, ia menyadari bahwa itu salah sebelumnya. Ini adalah orang yang masih hidup. Ye Fan juga menatap permaisuri agung, juga mengamatinya dengan cermat. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Hitung langit, hitung bumi, simpulkan buah dao, biarkan aku melihat apa yang terjadi denganmu. Pedang langit berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak mau menerima kekalahan seperti itu. Itu karena performa Heaven Devouring Pot saat ini sepertinya sebanding dengan kuali abadi dan lonceng abadi. Itu tidak ada bandingannya. Semua orang terguncang hingga ekstrim. Selain itu, pedang surga abadi terlalu istimewa. Itu seperti makhluk tertinggi yang hidup, mengetahui semua jenis teknik dan teknik rahasia. Itu tidak tampak seperti senjata sama sekali. Dengan suara dang, pedang surga berguncang dengan keras, dan dua retakan muncul di permukaannya. Namun, pedang itu juga memantulkan pemandangan buram yang menghilang dalam sekejap. Ia berteriak dengan khawatir, memang ada sesuatu yang aneh. Tubuh aslimu masih hidup, dan meskipun kamu adalah tubuh tua, kamu masih memiliki sebagian vitalitas. Kamu bisa dianggap sebagai orang mati yang hidup. Berita macam apa ini? Permaisuri Agung masih hidup. Lebih dari 200.000 tahun telah berlalu, namun dia masih berada di dunia fana. Di mana dia sekarang? Semua orang sangat terguncang. Berita ini terlalu mencengangkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar saat mereka mengingat kehidupannya. Permaisuri benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Bukan untuk menjadi abadi, tapi untuk menunggumu kembali dari dunia fana. Tekadnya, keyakinannya, dan sumpahnya belum luntur. Dia berdiri di ujung langit berbintang, berdiri di dunia fana. Tekad macam apa ini? Itu terlalu mengejutkan. Semua orang merasakan darah mereka mendidih dan roh primordial mereka bergetar. Hanya Ye Fan yang masih bisa dianggap tenang. Setelah bertahun-tahun, dia sudah memahami beberapa hal tentang Permaisuri Agung, jadi hasil ini tidak di luar dugaannya. Namun, bagi orang-orang di dunia, ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Apakah Permaisuri Agung telah mencapai keabadian? Setelah pedang surga abadi memahami hasilnya, pertama-tama menjadi diam, tapi kemudian merasa lega. Itu tidak dikalahkan oleh senjata kaisar murni. Ini adalah penghiburan terbesar untuknya. Namun, itu juga ketakutan. Kaisar surgawi yang tak pernah mati punya musuh. Sekarang, tidak hanya ada satu Permaisuri Agung Wuxi. Ada Permaisuri Agung lainnya, dan mereka pasti ahli dengan level yang sama. Pergi. Ini adalah keputusan pertama yang dibuatnya setelah memahami rahasianya. Toples pemakan surga telah hidup kembali karena alasan khusus, memungkinkan permaisuri menjadi setengah hidup. Tidak mungkin itu adalah lawannya. Namun, Permaisuri Agung memotong jalannya, tidak membiarkannya melarikan diri. Pemusnahan formasi. Pedang langit berteriak dengan keras. Pola formasi yang luas muncul. Ini adalah formasi kekaisaran besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Langit Abadi. Orang-orang di dunia gemetar karena ini adalah formasi yang sempurna. Selain Permaisuri Agung, siapa lagi yang bisa memecahkannya? Permaisuri tidak mengecewakan. Dia tidak merenungkan atau mencoba menyimpulkan dan langsung menyerang. Saat dia melangkah maju, cahaya abadi berkedip-kedip dan sederet permaisuri muncul. Ada total 9 dari mereka. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ye Fan terguncang. Ini tidak mungkin teknik rahasia tertinggi yang diciptakan untuk menangani rahasia, semua, kan? Hong. 9 sosok itu tidak stabil, dan setelah melepaskan satu serangan, mereka menghilang. Formasi agung penguasa surgawi yang tanpa celah langsung hancur. Jika teknik rahasia ini berhasil diteliti, satu orang bisa berubah menjadi 10 permaisuri agung. Memikirkannya saja membuat semua orang gemetar dan tubuh mereka menjadi dingin. Ini adalah teknik abadi yang sebenarnya. Itu benar-benar menentang surga. Kaca. Meskipun pedang surga abadi telah menghindari badai dan serangan besar, itu masih disambar oleh tubuh asli permaisuri. Pedang itu hancur dan berubah menjadi cahaya dingin yang menyilaukan. Semua orang tercengang.